Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Pilih hari ini juga senang loh kalau kita bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Adik-adik yang sebelahnya ada saudaranya, boleh nyanyi berdua sama saudaranya ya. Yuk. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan menempatkan kami di tengah keluarga yang mengasihi kami, di tengah teman-teman dan juga orang-orang yang perhatian kepada kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh diingatkan untuk boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri akan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pada tahun 1870-an ada seorang yang bernama Mr. Horatio Spafford. Dia tinggal di Amerika waktu itu. Nah adik-adik, Mr. Spafford, dia adalah orang yang kaya. Dia punya banyak harta, dia punya banyak aset sehingga dia terkenal sebagai orang yang kaya. Dia mempunyai 5 orang anak. 4 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Di tengah-tengah kebahagiaannya, tiba-tiba suatu hari anaknya yang laki-laki meninggal dunia karena sakit demam berdarah. Dia sangat sedih, istrinya sangat sedih, mereka sekeluarga sangat sedih karena kehilangan seorang anggota keluarga ini. Tapi belum selesai mereka bersedih dengan kepergian, dengan meninggalnya anaknya ini, tiba-tiba terjadi kebakaran besar di kota tempat mereka tinggal di Chicago. Sehingga menghabiskan hampir semua harta milik Mr. Spafford. Maka kemudian asetnya habis, kekayaannya habis. Di tengah-tengah tekanan yang sangat berat yang dia rasakan. Dia menyuruh istrinya, dia mengajak istri, anaknya, 4 orang anak perempuan itu. Mereka berencana untuk naik kapal, berpesiar, pergi ke England, ke Inggris untuk menghibur hati mereka yang sedih. Tapi adik-adik, menjelang hari-hari keberangkatan mereka, ternyata Mr. Spafford lagi-lagi mengalami masalah di perusahaannya. Sehingga dia tidak bisa berangkat. Hari itu yang berangkat hanya istri dan 4 orang anak perempuannya. Siapa sangka di tengah-tengah perjalanan di kapal di laut Atlantik itu. Tiba-tiba kapal itu tenggelam. Kapal itu tenggelam dengan membawa 4 orang anak perempuan Mr. Spafford. Semuanya mereka mati tenggelam. Hanya istrinya yang diselamatkan. Sampai di daratan istrinya mengirimkan sebuah telegram bertulis saved alone. Hanya dia yang diselamatkan. Di tengah-tengah segala kesedihan dia pergi menyusul istrinya ke Inggris dengan naik kapal. Dan kapten kapal menunjukkan di tengah laut, disinilah tempat waktu kapal yang dinaiki oleh istri dan 4 orang anaknya itu tenggelam. Disinilah tempat keempat anaknya itu meninggal. Saat itu dia menuliskan sebuah puisi
yang berjudul It Is Well With My Soul. Di tengah-tengah segala kesulitannya, segala masalah, segala kesedihannya, dia masih bisa berkata, It is well with my soul, tenanglah jiwaku. Kenapa? Karena Tuhan berjanji menyertai dia sampai akhir. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini ya. Like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well, it is well. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my Lord, Whatever thou hast taught me to say, thou hast taught it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with Tenanglah my jiwaku, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Di tengah-tengah segala masalah yang bertubi-tubi menimpa dia, dia masih bisa berkata, Tuhan, terima kasih karena jiwaku boleh tenang karena aku di dalam tangan Tuhan. Adik-adik, cerita itu belum berakhir. Karena ternyata dengan masalah yang sangat banyak yang menimpa mereka, menimpa keluarga mereka, tetapi gereja tempat mereka beribadah justru mengucilkan mereka. Kenapa? Mereka menganggap apa? Oh, Mr. Spafford, kamu banyak sekali mengalami masalah, mengalami kesialan, mengalami ketidakberuntungan dalam hidupmu. Pasti hidupmu ini bersekutu dengan setan. Maka mereka semuanya mengucilkan keluarga Mr. Spafford. Adik-adik bisa bayangkan di tengah-tengah hati yang sangat sedih karena kehilangan 5 orang anaknya. Kehilangan semua propertinya, kehilangan semua hartanya. Di saat mereka membutuhkan teman, membutuhkan orang-orang yang bisa mendukung mereka. Justru teman-teman mereka meninggalkannya. Justru teman-temannya menjauhinya. Kamu bernasib buruk, kami tidak mau dekat-dekat dengan kamu. Betapa kasihannya Mr. Spafford dan istrinya. Adik-adik, ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang kita bisa bersyukur karena mereka menunjukkan bagaimana menjadi teman yang baik.
Bagaimana menjadi sebuah komunitas, sebuah kelompok yang selalu mendukung temannya. Cerita hari ini diambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat 29. Di dalam cerita Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Adik-adik tahu kan ya ceritanya ya. Waktu itu Yesus sudah bangkit dari kematian, tetapi murid-muridnya tidak percaya. Murid-muridnya apa? Mereka bahkan tidak mau percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Padahal Yesus sendiri pernah mengatakannya. Padahal juga banyak orang-orang yang sudah menyampaikannya. Ada Kleopas yang sudah bertemu dengan Yesus. Ada juga Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang datang ke kubur Yesus. Ada juga murid-murid Yesus yang minggu lalu kita dengarkan. Mereka pun sudah melihat Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi di dalam cerita yang hari ini Kak Pili akan ceritakan. Masih ada satu orang yang masih belum percaya. Dia adalah Thomas. Kak Pili bacakan ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Adik-adik, yang menarik dalam cerita ini, bukan hanya karena Thomas tidak percaya, tapi ada sesuatu hal yang berbeda yang hari ini Kak Pili mau ceritakan. Yaitu di dalam ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kemana Thomas pergi ya? Apa yang sedang dilakukan Thomas ya? Kenapa waktu yang lain sedang berkumpul, semua murid-murid sedang bersama-sama, tapi justru saat itu Thomas tidak ada bersama-sama mereka? Emang Thomasnya kemana? Nah adik-adik, Thomas itu dia tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Padahal dia itu sudah bilang bahwa aku siap mati untuk Tuhan. Tapi dia sendiri malah masih tidak percaya. Karena apa? Thomas kecewa dengan Tuhan Yesus. Thomas kecewa karena Yesus yang dia puja, Yesus yang dia sembah, Yesus yang dia percaya sudah mati. Itu yang ada di dalam pikirannya. Sehingga saat murid-murid yang lain berkumpul bersama-sama, saling menguatkan di tengah-tengah kesedihan mereka. Saling satu dengan yang lain ini saling menghibur. Tapi Thomas karena dia merasa kecewa, dia pergi meninggalkan teman-temannya. Dia pergi meninggalkan murid-murid lain. Dia pergi meninggalkan komunitas tempat dia ada itu. Dia pergi meninggalkan orang-orang percaya yang lain itu. Dan dia pergi menyendiri. Adik-adik, di balik kisah tentang Thomas ini ada sesuatu yang menarik. Teman-temannya tidak meninggalkan Thomas.
Tadi diceritakan bahwa setelah Thomas pergi, kemudian 8 hari kemudian dia kembali dan dia bersama-sama dengan temannya. Berkumpul bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang lain. Mereka masih mau menerima Thomas. Mereka masih mau welcome kepada Thomas yang padahal sudah pergi sendiri merasa kecewa tadi. Saat Thomas kembali mereka masih dengan tangan terbuka menerima Thomas. Ini adalah suatu komunitas, suatu kelompok yang sungguh-sungguh bisa menguatkan kita. Ini yang kita pelajari hari ini. Kita menjadi suatu kelompok, menjadi suatu gereja, menjadi suatu teman-teman yang saling mendukung satu dengan yang lain. Saat teman kita merasa sedih, kita menghibur dia. Saat dia merasa kecewa, kita menguatkan dia. Saat dia dalam masalah, kita boleh menjadi tempat di mana dia boleh menceritakan masalahnya dan kita boleh menghibur dia. Jangan seperti orang-orang yang menjadi teman dari Mr. Spafford tadi, yang justru di tengah-tengah kesulitan temannya itu, mereka menghindari dia, mereka mengucilkan dia. Adik-adik, sekalipun awalnya Thomas memilih pergi meninggalkan teman-temannya, sehingga saat Yesus menampakkan diri kepada teman-temannya yang lain, dia tidak ada bersama dengan mereka. Tapi ketika Thomas kembali, para murid yang lain menerima dengan baik. Tuhan Yesus hadir dalam komunitas murid-murid itu. Tuhan Yesus bahkan menyatakan dirinya secara khusus kepada Thomas. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, dia masih mau menerima Thomas kembali. Yesus bahkan tunjukkan, ini loh tanganku, ini loh lambungku yang telah ditusuk. Inilah bukti bahwa akulah Yesus yang mati dan sudah dibangkitkan. Adik-adik, mungkin kita pernah kecewa. Karena mungkin setelah kita percaya Yesus, setelah kita kenal Tuhan Yesus, setelah kita mengikut Tuhan Yesus menjadi orang Kristen, ternyata ada banyak masalah, ada banyak kesulitan yang mungkin terus bertubi-tubi menimpa kita. Situasi saat ini mungkin kita pun merasa sangat sulit. Tapi adik-adik, jangan kita sampai kecewa dan meninggalkan persekutuan kita. Jangan kita meninggalkan sekolah minggu. Jangan meninggalkan gereja. Meskipun mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi kita masih punya kesempatan untuk boleh bersama-sama dalam ibadah kita secara online. Jangan tinggalkan persekutuan kita bersama. Karena di sekolah minggu ini, di gereja kita, ini tempat kita boleh saling dikuatkan satu dengan yang lain. Adik-adik, ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang satu, jangan seperti Thomas, meninggalkan temannya, meninggalkan persekutuannya saat ada masalah. Kita pun saat kita punya masalah, jangan kita sampai tidak ikut ibadah, jangan kita sampai tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan apapun. Yang kedua, kita menjadi komunitas yang baik, kita menjadi teman-teman yang baik. Saat teman kita ada masalah, ada kesulitan, kita boleh menguatkan mereka. Jadi seperti tusuk sate, di sini Kak Pilia punya sebuah tusuk sate. Saat kita sendirian, saat kita mengalami masalah, kita mudah patah. Kita akan mudah hancur. Kita akan mudah merasa susah. Tapi adik-adik, perhatikan saat kita bersama-sama dengan teman-teman. Saat kita punya satu komunitas, punya keluarga, punya persekutuan yang sangat baik. Maka saat kita bersama-sama tidak mudah dipatahkan. Kak Bila gak bisa patahin nih. Karena tusuk sate ini ada banyak dan bersama-sama. Gak bisa dipatahkan. Adik-adik, kita harus menjadi sebuah komunitas seperti ini. Saat kita bersama-sama, maka kita boleh saling menguatkan, saling menghibur, saling membangun, menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Hari ini suara Kak Pilia serak.
Gak tahu kenapa kemarin malam tiba-tiba suaranya Kak Pilia kok agak hilang. Maka hari ini saat Kak Pilia harus bernyanyi di sini, harus membawakan cerita di sini. Kak Pilia sudah pusing. Gimana caranya supaya bisa bernyanyi dengan baik sementara dengan suara yang serak. Tapi adik-adik Kak Pilia bersyukur karena Kak Pilia punya teman-teman yang boleh mendukung pelayanan ini. Kak Pilia punya saudara-saudara seiman yang mereka boleh ikut sama-sama dengan Kak Pilia melayani Tuhan di sini. Kak Pilia panggil ya teman-temannya dari tadi sudah menolong Kak Pilia bernyanyi. Adik-adik, hari ini Kak Pilia didukung oleh teman-teman Kak Pilia yang membantu bernyanyi. Dan juga ada Kak Angel yang membantu memainkan musik. Dengan Kak Alex, dengan Kak Patrin, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan adik-adik, kita berikan persembahan di dalam bejana untuk Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Sekali lagi, tunjuk teman kita di layar. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, tunjuk layar TV kamu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Sana ya, yuk. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Adik-adik, kita berdoa bersyukur pada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan ingatkan kami menjadi teman yang baik. Menjadi teman-teman yang juga boleh saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Dan Tuhan, kami juga bersyukur karena kami pun boleh diingatkan saat kami dalam masalah, saat kami mempunyai kesulitan. Kami boleh bersyukur karena ada teman-teman yang juga boleh mendukung kami. Tuhan, kami bersyukur untuk sekolah minggu kami. Kami bersyukur untuk gereja kami. Suatu tempat, suatu persekutuan di mana kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling menghibur, kami boleh saling membangun di dalam kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.